Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ainul Latifah dengan NIM 2111140081 dari Prodi Tadris Biologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang paradigma pembangunan bangsa. Pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi ke arah kondisi yang lebih baik. Sebagaimana beberapa tujuan pembangunan bangsa Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Sedangkan pembangunan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatannya. Demikian pula dengan sesama pelaku pembangunan, segala aktivitasnya hendaknya diupayakan untuk mencapai tujuan hidup bersama, bukan hanya demi kepentingan hidup sesaat masing-masing pihak secara individu. Yang kedua, pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma ke dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn membahas istilah paradigma di dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum tentang pengetahuan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu, istilah paradigma juga berkembang dalam istilah terminologi yang mana artinya adalah sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, serta sumber arah asas dan tujuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, paradigma Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, menurut ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang pertama, dalam bidang politik harus benar-benar direalisasikan untuk tujuan harkat martabat manusia. Yang kedua, dalam bidang politik harus dapat menjamin hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menciptakan kekuasaan negara yang berdasarkan kekuasaan rakyat, bukan oleh kekuasaan per individu maupun kelompok. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yaitu yang mendasarkan pada moralistik humanistik, yaitu ekonomi yang berkemanusiaan, sehingga dibentuklah 3 badan usaha. Yang pertama, koperasi sebagai sokol guru ekonomi Indonesia. Yang kedua, badan usaha milik negara BUMN. Yang ketiga, ada badan usaha swasta. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, yaitu nilai Pancasila yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, sebagaimana yang termaksud dalam sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, pentingnya paradigma dalam pembangunan. Paradigma dalam pembangunan memang sangatlah penting karena dengan adanya paradigma tersebut kita dapat menjadikannya sebagai kerangka acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hasil-hasil pembangunan. Pendidikan
pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara dan perbuatan mendidik. Agar acuan-acuan dalam segala aspek pembelajaran seragam, maka pendidikan di Indonesia mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa yang terangkum dalam Pancasila. Oleh karena itu, dihimpunlah pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan nasional yang dipersatukan atas dasar Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organisasi harmonis, dinamis di dalam dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. Agar Pancasila dapat berperan dengan baik sebagai paradigma pembangunan pendidikan, perlu adanya pewarisan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan melalui pendidikan. Soal nomor 2, menurut saya perubahan kurikulum itu termaksud ke dalam paradigma pembangunan pendidikan karena kurikulum itu sendiri merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses pendidikan. Dilihat dari pengertian kurikulum itu sendiri, kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu, perubahan kurikulum termaksud ke dalam paradigma pembangunan pendidikan.